Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel, channel yang melintasi masa demi sebuah makna. Kali ini kita akan melanjuti cerita kita yang kemarin tentang respon ataupun tanggapan raja-raja yang menerima surat ajakan masuk Islam daripada Rasulullah SAW sekitar di tahun 7 Hijriah. Dan salah satu raja yang mendapatkan surat juga yaitu Raja Habasyah, ataupun dikenal dengan An-Najasyi. Jadi Raja Habasyah. Nah, kemarin kita sudah menceritakan tentang Raja Kisra yang ngamuk kan di Persia, Raja Heraklius yang meyakini ini adalah seorang nabi, ciri-ciri nabi ada padanya, tetapi dia tidak memeluk Islam. Ini adalah seorang raja yang menerima surat itu dengan baik dan meyakininya, dan dia memeluk Islam, yaitu Raja An-Najasyi ataupun raja dari Raja Habasyah di Afrika. Nah, sebelum kita masuk di cerita tentang bagaimana Islam masuk di Habasyah, kita akan menceritakan sedikit secuil cerita tentang kerajaan Habasyah itu sendiri. Jadi kerajaan Habasyah ini terletak di bagian Afrika. Raja As-Samah bin Abjar atau Raja An-Najasyi ini awalnya adalah anak seorang raja. Tetapi raja ini ayahnya hanya memiliki satu orang putra, itu adalah As-Samah ini. An-Najasyi ini, dia itu putra tunggal dari raja. Tetapi orang-orang di sekeliling raja, pejabat-pejabat tinggi daripada kerajaan Habasyah merasa ini adalah sebuah ancaman karena tidak ada pilihan lain. Jadi mereka memprovokasi untuk membunuh raja dan mengangkat adik daripada raja tersebut yang memiliki 12 orang putra. Jadi pilihannya banyak. Nah, singkat cerita terbunuhlah ayah si As-Samah ataupun An-Najasyi ini. Wafat, digantikan oleh adiknya yang mempunyai anak 12 orang putra. Tetapi ternyata di dalam perjalanan waktu, sang paman ini lebih cenderung kepada si As-Samah ini karena kecerdasan, budi pekerti, wawasan itu yang dimilikinya sangatlah tinggi daripada anak kandungnya sendiri. Sehingga hal ini juga membuat khawatir daripada petinggi-petinggi Habasyah pada saat itu dan menyarankan kepada raja untuk membunuh si As-Samah ataupun An-Najasyi ini. Tetapi raja tidak mau, pamannya tidak mau. Pamannya berkata, "Aku tidak mau melakukannya apa yang kalian perintahkan. Dulu kalian membunuh ayahnya. Sekarang kalian memintaku untuk membunuh anaknya. Aku tidak akan pernah melakukan itu," kata pamannya. Terus mereka, wah bagaimana ini petinggi-petinggi kerajaan Habasyah tadi kan? Macam mana nih caranya nih? Terakhir dia memprovokasi lagi si raja untuk membuang As-Samah ke tempat lain di luar daripada kerajaan Habasyah. Dan benar As-Samah dibuang atau diasingkan ke tempat lain yang nggak tahu di mana, antah barantah ya kan? Bahasa kita kali itu kan, antah barantah, nggak tahu di mana. Nah, singkat cerita, semenjak si As-Samah ataupun An-Najasyi ini diusir dari daerahnya, itu semraut kerajaannya, sehingga pada saat itu datanglah bala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan badai yang begitu besar menerjang Habasyah dan merubuhkan salah satu tiang istana dan menimpa sang raja pada saat itu. Sehingga sang raja pun wafat. Nah, di saat hiruk pikuk tentang tidak adanya raja, mereka memilih 12 anaknya kan, diseleksi, tetapi tidak ada yang layak untuk menjadi seorang raja. Sehingga mereka belum memutuskan raja penggantinya. Di saat itu, kursi raja kosong, ancaman dari daerah-daerah sekitar itu meningkat. Ancaman perang penaklukan. Sehingga ada salah satu menyarankan, panggil pulang As-Samah, cari dia, hanya dia yang layak untuk menjadi seorang raja. Tetapi ada petinggi-petinggi takut kan, wah kalau dia duduk nanti dia akan balas dendam tentang kematian ayahnya. Tetapi nggak ada cara lain,
tidak ada pilihan lain, sehingga Asamah pun dipanggil kembali dan menjadi raja. Dibaiat, kalau bahasa kita sekarang dilantik menjadi Raja Habasyah dengan gelar An-Najasyi, si Asamah bin Abjad. Nah, berikutnya kita akan mengatakan bahwasanya Asamah ini dengan An-Najasyi, Raja An-Najasyi dari Habasyah. Nah, di zaman kepemimpinan An-Najasyi ini, itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu sebagai nabi dan rasul. Jadi di masa kepemimpinannya di Habasyah itu baru muncul kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Jadi pada saat itu Islam itu kan bergejolak sangat luar biasa, terutama bagi kaum Buddha yang disiksa habis-habisan oleh orang-orang Quraisy, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk hijrah dan dipilihlah Ja'far bin Abu Talib untuk memimpin rombongan, karena kita ketahui Ja'far ini memiliki gelar yaitu bapaknya orang-orang fakir dan miskin, karena beliau sosialnya luar biasa, sehingga diperintahkan oleh Rasulullah, ini abang Sayyidina Ali, untuk memimpin rombongan ke Habasyah. Sampai di Habasyah mereka diterima dengan baik, mereka hidup dengan aman, nyaman, tenang untuk menjalankan ibadahnya di dalam agama Islam. Tetapi hal ini memancing tindakan dari kaum Quraisy yang mengetahui mereka diterima dengan baik di Habasyah. Karena kalau ini bisa diterima di negara lain, ini bisa kacau. Islam ini akan kacau katanya. Masa cuman kita yang nggak terima kan, yang lain terima. Dan mereka mengatur siasat untuk memulangkan kembali orang-orang Quraisy yang di Habasyah, termasuk Ja'far, itu harus pulang kembali ke Quraisy dan disiksa lagi, gitulah. Dan orang Quraisy memilih Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menjadi delegasi bertemu dengan Raja Habasyah untuk meminta mereka dipulangkan kembali, serta mereka membawa hadiah untuk Raja An-Najasyi dari Habsyah ini. Nah, jadi Amru bin As ini akan memeluk Islam. Dia seangkatan dengan Khalid bin Walid, tapi nanti ceritanya. Masuk Islamnya sama dengan Khalid bin Walid, tanpa ada janjian, mereka bertemu di jalan, dan baiat Islamnya sama dengan Khalid bin Walid. Ini Amru bin As, seorang diplomasi ulung yang dikirim oleh Quraisy. Tetapi Islam sekali lagi memang berada di dalam naungan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah sampai di Habasyah, mereka pertama-tama menjumpai para perdana menteri, menteri-menterinya, petinggi-petinggi kerajaan, memberikan hadiah kepada mereka, dan mereka berkata, orang-orang yang ada di Habasyah itu mereka adalah budak dan pengacau di daerah kami, keluar dari agama nenek moyang dan memecah belah persatuan. Jadi ketika kami berhadapan dan meminta kepada Raja An-Najasyi, mohon bantu kami untuk bisa memulangkan mereka kembali ke daerah kami. Dan itu disepakati oleh menteri-menteri Habasyah pada saat itu. Singkat cerita, suatu waktu yang tepat bagi Amru bin As, dia merasa waktu itu yang tepat dan dia menghadap kepada Raja An-Najasyi, dan ketika berhadapan dia sujud. Berdua ini, Amru dan Abdullah bin Rabi'ah, sujud di depan Raja An-Najasyi, dan mereka mengatakan kepada Raja An-Najasyi, di negeri Anda telah tinggal pengacau dari golongan kami, dan mereka itu adalah budak-budak kami. Mereka telah keluar dari agama kami, agama nenek moyang kami, dan mereka tidak pula memeluk agama Anda. Jadi di sini Amru ini mengatakan ini orang-orang pengacau yang akan menjadi ancaman bagi kerajaan Habasyah. Akan menjadi ancaman ketidakstabilan di Habasyah. Terus sang raja bertanya kepada menteri-menterinya, dan menteri-menterinya berkata, mereka lebih mengetahui bagaimana kaumnya
Jadi kita serahkan kembali kepada mereka karena kita juga tidak tahu agama baru yang dibawa oleh mereka. Jadi serahkan aja ke kaumnya karena mereka pasti lebih tahu. Tapi sang raja dengan karismatik, dengan ya memang seorang raja yang adil, dia bilang aku tidak akan mengusir mereka sebelum aku mendengar sendiri dari mereka tentang agamanya. Jadi singkat cerita dipanggil rombongan kaum muslimin pada saat itu, dan pada mengetahui di saat mereka dipanggil oleh Raja An-Najasyi, mereka agak sedikit berdiskusi dan ditunjuklah Ja'far untuk menjadi delegasi daripada kaum muslimin. Singkat cerita mereka bertemu, berhadapan. Mereka mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam, tetapi mereka tidak sujud di depan An-Najasyi. Sehingga ini poin, kata Amru, ini poin, kita harus poin lah. Jadi dia bilang, kenapa kalian nggak sujud di depan sang raja? Terus si Ja'far mengatakan, kami tidak akan sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, An-Najasyi mengangguk-ngangguk dia. Begitu kuat tekad, keyakinan, keimanan mereka terhadap agamanya. Nah, singkat cerita, sang raja bertanya, kalian memeluk sebuah agama baru, kalian tidak memeluk agama kami. Dan kalian juga tidak memeluk agama nenek moyang kalian. Apakah ada yang ingin disampaikan ataupun ceritakan tentang agama kalian ini? Nah, terus Ja'far bilang, sesungguhnya kami ini agamanya bukanlah agama yang baru. Agama kami bukanlah agama yang baru. Itu kuncinya ya, agama kami bukanlah agama yang baru. Kecerdikan seorang Ja'far, agama kami bukanlah agama yang baru. Tetapi Muhammad bin Abdullah telah diutus oleh Rabb-nya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar, serta mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya terang menerang. Pada awalnya, ini masa kegelapan, pada awalnya kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memakan bangkai, berlaku zalim, yang kuat menekan yang lemah. Nah, ini masa cahayanya. Dia memerintahkan kami menegakkan sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan meninggalkan penyembahan berhala. Dan kami disuruh untuk jujur dalam berbicara dan menunaikan amanah dan menyambung persaudaraan. Serta Ja'far bin Abi Thalib atau abangnya Sayyidina Ali membacakan surat Maryam ayat 16-24. Tergugahlah hati sang raja, dan raja mengatakan, apa yang mereka bawakan dan Isa bawa adalah sumber yang sama. Nah, itu kata raja. Jadi satu sumber yang sama. Jadi sang raja tidak mau menyalahkan mereka, dan bahkan sang raja yakin ini sama dengan yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Itu. Tetapi mendapatkan hal ini, Amru tidak tinggal diam. Dia berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, besok kita akan menghadap raja lagi dan kita akan mengatakan sesuatu yang akan membuat sang raja marah dan murka kepada mereka. Nah, kata Abdullah bin Rabi'ah, jangan, bagaimanapun mereka adalah bagian dari kita. Enggak, katanya. Kita udah kepalang tanggung ini kan. Jadi kita buat raja akan marah kepada mereka dan menghukum mereka. Katanya, kata si Amru. Nah, terbesoknya Amru menghadap lagi, Amru bin As menghadap kepada sang raja dan mengatakan, wahai raja, sebenarnya apa yang dikatakan oleh mereka kemarin, mereka masih menutupi sesuatu hal yang tidak mereka sampaikan kepadamu, yaitu tentang cerita Isa Al-Masih, kata si Amru. Nah, jadi sang raja manggil lagi, datang lagi rombongan kaum muslimin yang pada saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah,
Ja'far ditanyakan, bagaimana agamamu memandang tentang Isa Al-Masih? Terus Ja'far berkata, Isa adalah hamba dan utusan Allah. Dia merupakan kalimatullah yang diletakkan pada diri Maryam, seorang perawan yang suci. Jadi mereka mengatakan Isa adalah seorang hamba dan utusan Allah. Nah, di saat itu sang raja mengatakan, demi Tuhan tak ada pendapat kalian yang salah seujung rambut pun, kata sang raja. Nah, jadi hal itu diterima oleh raja, jawaban daripada Ja'far bin Abu Talib diterima oleh sang raja, dan mereka bubar, dan raja mengatakan tentang menjamin keselamatan kaum muslimin di Habasyah. Amru balik dan raja menyuruh, ambil kembali hadiah-hadiah yang kalian berikan, sesungguhnya gunung emas pun aku tidak membutuhkannya. Karena pada saat itu, pada saat dia terasingkan dulu, dibuang, dia benar-benar merasa tidak ada apa-apanya, dan disitulah dia mendapatkan sebuah keyakinan tentang Tuhan. Pada saat dia diasingkan oleh keluarganya, oleh bangsanya, dan hanya kuasa Tuhan, sehingga dia kembali lagi di situ dan menjadi seorang raja. Karena dia nggak mampu. Nah, hal itulah cikal pengalaman ke belakang yang dia rasakan, sehingga dia melindungi orang-orang kaum muslimin yang merasa terasingkan dari daerahnya, gitu dia. Jadi, tetapi Perdana Menteri, para menteri ini tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh An-Najasyi, dan mereka melemparkan isu kepada masyarakat bahwasanya raja telah meninggalkan agamanya dan memeluk agama yang baru, begitu. Sehingga bergejolaklah kawasan Habasyah dan ingin melakukan kudeta kepada raja. Dan raja pada saat itu ketika mengetahui isu itu menyediakan 2 kapal dan menyuruh Ja'far beserta rombongan naik ke kapal tersebut untuk melihat situasi. Apabila kalian pergi bebas kemana saja yang kalian mau, apabila aku yang menang, maka kembalilah dan kalian akan mendapatkan jaminan kedamaian seperti saat ini. Jadi singkat cerita, raja telah bersiap untuk berhadapan dengan orang-orang yang mau mengkudetanya, tetapi raja mengambil sebuah kulit kijang dan menuliskan sesuatu di kulit tersebut yang tulisannya seperti ini. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya yang terakhir. Aku juga bersaksi bahwa Isa adalah hambanya dan utusannya, ruhnya, kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam. Itu ditulisnya, ditaruhnya di dadanya, di baju perangnya. Dan begitu dia ketemu dengan masyarakatnya, wahai penduduk Habasyah, apakah aku zalim kepada kalian? Tidak, katanya. Apakah selama ini aku tidak berlaku adil kepada kalian? Tidak, katanya. Jadi kenapa kalian mau memerangiku? Terus masyarakatnya yang pada saat itu termakan isu mengatakan, karena engkau mengatakan bahwasanya Isa adalah hambanya. Terus Raja Habasyah ini berkata, bagaimana dengan pendapat kalian? Terus mereka mengatakan, Isa adalah putra Allah, dia bilang. Terus dibukanya lah kait kulit tadi, dan dia bilang, aku bersaksi Isa sebagaimana apa yang telah kutuliskan di sini. Nah, terakhir di situ senanglah orang-orang ini dan menerima kembali rajanya, dan kaum muslimin Ja'far beserta rombongan itu kembali ke Habasyah. Nah, begitu. Nah, singkat cerita, terjadilah sampailah pada tahun 7 Hijriah, di mana Rasulullah SAW menuliskan surat-surat kepada raja-raja untuk memeluk agama Islam, termasuk Raja Kisra, Raja Oman, Raja di Yamamah, Raja Yaman, Raja Heraklius Romawi. Dan sampai surat itu dibawa oleh Amru bin Umayyah, yang ditugaskan ke Habasyah. Di sana disampaikan surat tersebut, dia diterima dengan ramah, menyampaikan surat tersebut, dibaca langsung oleh An-Najasyi. Setelah membacanya, dia mendekatkan surat tersebut
dengan dua matanya dan hidungnya, jadi seperti mencium surat tersebut. Dan pada saat itu dia berdiri dari singgasananya dan mengucap 2 kalimat syahadat, dan dia masuk Islam. Dan dia mengatakan, kalau aku bisa bertemu dengannya, yaitu Rasulullah SAW, niscaya aku akan duduk di hadapannya dan akan membasuh kedua kakinya, kata Raja Habasyah. Dan dia membuat surat singkat bahwasanya dia menerima surat daripada Rasulullah, dan dia menerimanya, dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagai surat balasan. Setelah tersebut, bagaikan Rasulullah itu sudah mengetahui bahwasanya Raja Habasyah akan menerima surat tersebut, dan langsung disulurkan surat yang kedua. Nah, surat kedua ini yaitu permintaan Rasulullah SAW agar beliau bersedia sebagai wakil pernikahan Rasulullah dengan Ramlah binti Abu Sufyan, atau yang lebih dikenal dengan Ummu Habibah, itu untuk menjadi wakilnya. Nah, singkat ceritanya ya, siapa ini Ramlah binti Abu Sufyan? Ramlah binti Abu Sufyan adalah anaknya Abu Sufyan yang memerangi Rasulullah SAW. Di saat masih di Mekah, dia dan suaminya yang bernama Ubaidullah bin Jahsy mendapat siksaan daripada ayahnya tadi, Abu Sufyan, dan orang-orang Quraisy, dan mereka memutuskan pindah ke Habasyah. Itu seperti didengar kabar bahwasanya Raja An-Najasyi adalah raja yang adil, dan mereka akan hidup damai di sana tanpa adanya gangguan-gangguan di dalam beribadah dengan keyakinannya yang saat itu, yaitu Islam. Tetapi hal itu tidaklah benar-benar mulus adanya, karena sang suami Ubaidullah bin Jahsy murtad, berpaling daripada Islam dan memeluk agama lain. Dan beliau itu kerjanya malah mabuk-mabukkan dan zalim. Terus dia memusuhi tentang Islam, sehingga galaulah si Ramlah binti Abu Sufyan, dan suaminya berkata, ikutlah padaku atau aku akan ceraikan. Nah, jadi perjuangannya pertama tinggal di negeri orang, yang kedua harus mencari kebutuhannya sendiri, membesarkan anaknya bernama Habibah. Nah, ini ujian juga. Terus si Ummu Habibah atau ibunya Habibah ini merasa ada 3 pilihan. Yang pertama, ikut suaminya, pindah agama lain, tapi dia tidak mau. Dia merasa nanti akan dikutuk di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ikut kembali ke ayahnya Abu Sufyan yang masih menolak tentang Islam, dan dia pasti tidak memeluk Islam juga. Ibaratnya yang kedua ini pilihan kembali kepada agama nenek moyang. Yang ketiga, bertahan di Habasyah dengan sekuat tenaga sampai masanya, begitulah. Dan dia memilih yang nomor 3. Dia bertahan di Habasyah, ia membesarkan anaknya di tempat orang yang dia tidak ketahui. Ya, kalau bayangan kita ya macam mana lah. Udah kita merantau tinggal di tempat orang, semuanya harus bayar, nyewa karena kita nggak punya rumah, dan harus menghidupi anaknya, kehidupannya sendiri. Jadi begitu dia pegang kuat keimanannya terhadap Allah, dan dia menjalankan kehidupannya dengan ikhlas, sampai suatu masa seorang perempuan utusan dari An-Najasyi, Raja An-Najasyi, datang ke rumahnya, mengetuk pintunya, memberikan salam, dan mengucapkan, saya diperintahkan oleh Raja An-Najasyi yang telah diwakilkan oleh Rasulullah SAW untuk melamarmu. Dan apabila engkau menerimanya, segeralah tunjuk wakil daripadamu untuk berhadap dengan Raja An-Najasyi. Itu bagaikan geledek di siang bolong, betapa kagetnya Ramlah. Sebuah kemuliaan, sebuah derajat yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Dan singkat cerita, dia menunjuk Khalid bin Sa'id bin As sebagai wakilnya, karena pada saat itu di Habasyah, si Khalid inilah kerabat yang paling dekat ataupun keluarga sanak yang paling dekat dengan dia sebagai wakilnya. Dan bertemulah dia dengan Raja An-Najasyi. Di saat itu Raja An-Najasyi berterima
menerima permintaan Rasulullah sebagai wakil Rasulullah untuk melamar Ramlah binti Abu Sufyan dan memberikan 400 dinar emas kepada Ramlah sebagai seperti mas kawin lah kita bilang, hantaran. Kalau bahasa kita hantaran, dan menyiapkan 2 kapal untuk mereka kembali pulang untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disiapkan oleh Raja An-Najasyi. Tidak hanya itu, Raja An-Najasyi juga menghadiahkan 3 tongkat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketiga tongkat ini satu dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan dipegang oleh Bilal di depan, dan ketika sholat, misalnya sholat di lapangan, itu dijadikan sebagai pembatas di dalam sholat. Dan 2 tongkat lagi itu diberikan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi 3 tongkat itu. Dan bukan hanya itu, Rasulullah juga diberikan sebuah cincin emas, tetapi Rasulullah tidak memakainya dan memberikannya kepada cucunya yang bernama Umamah, putri daripada Zainab ataupun anak daripada Zainab, istri daripada Utsman bin Affan. Wah, waduh, kalau dengar nama orang itu macam mana ya? Wah, 3 tongkat, yaitu kepada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Cincin diberikan kepada cucunya, putri daripada Zainab, istri daripada Utsman bin Affan. Orang-orang yang Masya Allah itu ya. Nah, singkat cerita, sebelum Fatu Mekah ataupun penaklukan Mekah, terdengarlah kabar bahwasanya Raja An-Najasyi ini telah wafat, dan sampai kabar ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekelilingnya, untuk melakukan sholat gaib, sholat jenazah untuk Raja An-Najasyi. Inilah sholat gaib yang pertama dan satu-satunya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau hidup, itu untuk seorang Raja An-Najasyi yang dianggap beliau adalah sebagai seorang kerabat dekat, karena mereka selalu membalas surat antara Raja An-Najasyi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka tidak pernah bertemu, tetapi kedekatan mereka sangat luar biasa. Hal ini dibuktikan ketika Raja An-Najasyi ini wafat, Rasulullah bersama para sahabat melakukan sholat gaib untuk sang raja, yang dimana diketahui sang raja ini adalah salah satu pelindung Islam di saat Islam masih lemah, dan beliau garis terdepan dan berani untuk menolak hadiah yang begitu besar daripada orang Quraisy. Dan beliau adalah raja yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada Rasulnya. Masya Allah, dan semoga beliau diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini dia kisah ceritanya bagaimana seorang raja dari negeri Habasyah itu An-Najasyi di dalam melindungi Islam di saat Islam masih lemah. Dan begitu cintanya beliau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu rindunya beliau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadiah 3 tongkatnya tadi itu benar-benar diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memegangnya juga orang-orang besar, orang-orang Masya Allah, ya Allah. Itulah tadi. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari sini. Bagaimana kekuatan iman daripada Raja Habasyah melindungi, pertamanya melindungi Islam yang dia juga tidak tahu agamanya apa, tetapi secara kemanusiaan, secara toleransi luar biasa. Yang kedua, tentang Ramlah binti Abu Sufyan, nanti kita akan ceritakan kisah panjangnya bagaimana perjuangan tentang Ummu Habibah ini menjalani hidup sehingga Allah angkat derajatnya menjadi Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin, yaitu istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi sepenggal kisah daripada As-Samah bin Abjar atau An-Najasyi, raja dari Habasyah. Nah, singkat cerita, apabila ada
kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.